Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ibu-ibu, hari ini kita bercerita tentang bagaimana kita menua tapi penuh berkah. Jadi saya hanya nyinggung secara agamisnya dikit, nanti kita coba cerita-cerita keberkahan di orang tua ini, ya tidak hanya kesehatan aja, tapi juga sebenarnya ya komunikasi kita ini dengan keluarga, dengan anak-anak, dan nanti nasibnya orang-orang tua itu mau dikemanakan. Karena di sini kan mumpung masih muda-muda semua, harapannya nanti kalau jadi tua itu ya jadi masih muda ya. Loh ya, ini masih muda-muda, kelihatan masih ya 43, 45 lah gitu ya. Ya. Yang tua yang di belakang itu bapak-bapak itu aja. Yang ibu-ibu ini tua berapa, Bu? Oh, 74. Masih kayak 49, Bu. Ya. 74 masih kayak ya. Ya, jadi bagaimana kita ini mau tidak mau akan menjadi tua ya. Kalau kita lihat bahwa proses tua ini alami. Kalau kita melihat teori penuaan itu sebenarnya di kromosom kita. Kromosom itu kalau di dalam sel ada kromosom, saya nggak masukkan di sini. Tapi dengan mempercepat pemendekan kromosom itu seseorang jadi lebih tua, cepat tua. Kenapa? Karena kematian selnya jadi lebih cepat. Ya, yang menemukan konsep teori itu dapat hadiah Nobel dari kromosomnya itu. Jadi kromosom itu yang menentukan jenis kelamin dia laki-laki atau sebagai manusia, dan dia akan menjadi laki-laki atau perempuan. Dan saya yakin ibu dulu punya proses ya. Bagaimana tua ini menjadi berkah bersama keimanan kita menjadi takwa. Jadi kalau kita ini berkah, sebenarnya kita ini disuruh takwa. Takwa itu dijanjikan oleh Allah bahwa jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Yang percaya, ya. Jadi kadang-kadang, ya alhamdulillah mungkin semoga kita satu frekuensi semua. Tapi ketika di tempat yang lain, saya bisa aja mereka itu kan katanya ayat-ayat, dia nggak percaya dengan seperti itu ya boleh. Karena kami juga sering bertemu dengan kelompok-kelompok tertentu ya kita sama-sama bisa berdiskusi. Tapi jangan dikira ibu acara kayak begini ini bukan bagian dari limpahan rahmat pada sekitar sini. Ini kan selalu akan berhubungan. Orang-orang di sini jadi baik, masjidnya di sini jadi rame, kemudian semua pada ibadah. Berarti apa? Limpahan secara nggak sengaja, secara nggak sadar, orang sekitar sini sebenarnya mendapatkan limpahan dari kegiatan ibu, doa-doa ibu. Jangan dipikir nggak ada gunanya. Ya, kemarin saya sempat jalan-jalan mengurusi pekerjaan saya ke PHC Surabaya. Iseng saya kemudian, loh ini kan dekat dengan Ampel. Ayo kita ke Ampel yuk, kita sholat zuhur di sana. Terus saya itu lihat ada yang doa di masjid, ada yang doa di kuburan, ada yang macam-macam itu ya. Nggak boleh itu, Direna. Kita jangan lihat nggak boleh dulu. Kalau di Arab memang nggak boleh seperti itu. Tapi gini loh ya, kumpul-kumpul di situ, ya kalau kita lihat sama-sama kumpul-kumpulnya. Nggak boleh kumpul-kumpul model kayak begitu. Ya, mungkin ada yang nggak cocok. Tapi kalau kumpul-kumpul sendiri di kafe gimana? Nggak masalah. Coba dilihat, di kafe kumpul-kumpulnya rasani uang. Yang di sini kumpul-kumpulnya masih tempatnya kayak begitu, ternyata puji-pujian yang muncul. Kira-kira sing apik sing ndi. Ya, sehingga apa? Ya, tergantung yang nggak boleh kan kita minta pada kuburannya itu gitu. Kumpul-kumpul itu kalau ternyata di situ sholawatan, kumpul-kumpul itu ternyata baca Al-Qur'an, kan lebih baik daripada kumpul-kumpul ngerasani wong. Ya.
Ghibah. Dan ghibah itu sering kita kerjakan tanpa kita sadari. Ya. Jadi ibu-ibu misalnya menyampaikan sesuatu, oh ibu iku loh, oh senengane iku ngambil duitnya orang macam-macam, itu ngerasani kan, ghibah kan. Loh, tapi itu benar. Ya, tapi itu masuk kriteria ghibah. Kenapa? Karena dia nggak punya hak jawab. Ghibah itu kan sebenarnya kan, meskipun kita rasani orang itu benar, yang kita omongkan itu benar, itu sebenarnya ghibah. Kenapa? Karena dia nggak punya hak jawab. Karena orangnya nggak ada. Ya. Tapi yang kalau kita rasani itu, yang kita rasani itu salah, jadi fitnah. Hati-hati. Ya, bedanya ghibah dan fitnah. Secara nggak sadar kita menceritakan seseorang ternyata tidak seperti yang kita ceritakan. Kita jadi fitnah. Tapi kalau benar, loh, tapi kan yang kita omongkan benar tentang perilakunya, kejelekannya orang itu. Loh, belum tentu menurut kita jelek, tapi kenapa dia ngambil keputusan kayak begitu? Pernah nggak dikonfirmasi? Kalau nggak pernah dikonfirmasi, ya sudah jadi ghibah. Ya, itu konsep sederhananya seperti itu. Nanti kalau ketemu Pak Ustadz yang lain, tanyakan lebih detail kenapa. Saya mencontohkan dengan cara yang sederhana aja. Jadi, dan kita sering loh ghibah pada orang lain. Entah itu menceritakan kebaikannya atau menceritakan keburukannya. Tapi yang sering kan kita ceritakan keburukannya, tak? Ya, iku wis emak-emak dandane menor banget. Ya, ngangkatin nang kajian ya dandane menor. Ternyata ketika dia, kenapa sih dandanmu kok sampai bengesmu abang ini temen? Ya opo, bengesku yang di rumah lipstik saya itu loh. Daripada nganggur, ya tak pakai. Nah kalau dikonfirmasi kan ketemu. Tapi kita langsung ngomong dengan pikiran kita, hati-hati itu ghibah. Ya sehingga datang yang sebenarnya kayak begini jadi penuh berkah, akhirnya apa? Kita dapat cerita yang enggak, dapatnya bukan berkah lagi, malah kita jadi salah. Jadi kalau kita lihat ibu-ibu sudah menikah semua, nggih? Nggak ada yang belum. Itu masih muda. Kalau saya lihat ibu-ibu itu masih ya remaja ya. 30 tahun yang lalu. Ya, jadi ibu-ibu ketika bertemu dengan suami dulu untuk memutuskan menikah, ibu saya yakin punya cerita-cerita yang berbeda-beda. Apakah suaminya ibu dulu itu orang yang dicintai pertama kali? Atau ketika sudah menikah, ibu-ibu langsung nutup diri. Wes, sing biyen masa laluku saya tinggal, saya akan tidak akan melihat laki-laki lain, tidak akan membuka untuk laki-laki lain. Ya saya yakin kita punya sejarah macam-macam ya, masa lalu kita punya sejarah gitu ya. Tapi bagaimana ibu-ibu bisa bersyukur memiliki dan menemui dan mendapatkan laki-laki yang sekarang sudah didapatkan oleh ibu. Dan semoga bagaimana melanjutkan hubungan dengan pasangan yang sekarang ini sampai berdua dan sampai menua. Ya. Jadi laki-laki itu, bahasa laki-laki begini, istri itu kalau masih muda itu bagi laki-laki ya teman hidup ya. Ya, teman hidup ya. Nanti kalau sudah tua itu kebalik. Jadi teman untuk istri itu membantu suami. Jadi ketika muda, laki-laki itu ya membutuhkan istri ya wes ya teman hidup macam-macam. Tapi ketika sudah tua, ibu-ibu sing sorong ngurusi suami ya. Karena suami bisa lebih tua. Dan kadang-kadang gregetno ya. Nah. Lah ibu dulu kok mau? Nah, akhirnya gregetno. Ya, tapi ya itulah dunia ya begitu itu bagian dari cobaan kita dan bagaimana ibu dan suami bisa menua bersama tapi nanti di surga bersama. Ketika di surga nanti ibu-ibu mau sama suami apa sama bidadara? Oh sama suami. Ya, tetap sama suami ya. Kalau sama suami, lalu suami ini sekarang gregetno, besok nang surga gregetno gimana? Waduh, masuk 2 kali lipat nanti. Ya. Dan di sini dikatakan di Al-Quran bahwa dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak,
punya kewajiban untuk membuat putra-putrinya juga beriman, dan kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak akan mengurangi sedikitpun pahala mereka. Tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya siapa tahu besok ketemu anak cucunya sendiri. Ya, diharapkan kalau memang panjenengan komunikasi baik, anak dibikin dengan baik, dididik dengan baik, nanti ke depan ini adalah bagian dari keberkahan. Yo, ya kadang ngurusi anak ini repot juga. Ngurusi anak ini juga repot. Dan kemudian dalam perkembangannya, ibu-ibu ini akan bertambah usia, tapi ingat ya, dengan ibu-ibu bertambah usia, tidak identik orang usianya tua itu tambah dewasa. Ya, kerasa nggak ibu-ibu? Kira-kira ibu-ibu ini tambah dewasa apa tambah kekanak-kanakan? Nah, jadi bertambahnya usia itu bukan identik dengan tambah dewasa. Tapi tambah tua itu tambah kekanak-kanakan. Karena siklus hidupnya itu dari anak-anak melingkar, naik, turun lagi. Jadinya semakin tua, dan ibu harus mulai menyadari loh ya, yang nanti ibu akan menjadi, masih muda-muda ini, kami ingatkan kalau nanti menjadi tua, ya ayo, kedewasaannya juga masih ada, tapi kekanak-kanakannya nanti akan jadi anak-anak, ya hati-hati. Saya ketemu, ya Allah, semoga-moga aku besok ini gak tuwek, kalau tuwek gak ngerepoti anak gitu. Ya mati sekarang aja gimana? Waduh, ya repot ya mati sekarang katanya gitu. Ya. Dan menua itu pasti. Ibu-ibu akan menjadi tua itu pasti, akan ketemu. Tapi dewasa, hati-hati, belum tentu loh ya. Ya, hati-hati. Dan dikatakan, Rasulullah mengatakan bahwa manusia yang dikatakan baik, yang panjang umurnya, tapi baik amalnya. Dan manusia yang dikatakan jelek, yang panjang umurnya, tapi jelek amalnya. Kita nggak tahu apakah berapa amalnya ibu tiap hari didapat. Berapa kesalahan ibu, dosa ibu yang dibikin tiap hari. Bahkan amal yang paling sederhana, sedekah yang paling sederhana adalah senyum. Ya, mesem. Ya. Mesem itu sederhana loh ya. Mesem, tapi itu bagian dari sedekah. Jadi nanti ibu pulang dari sini wis mesem-mesem dewe aja. Ya. Nanti bapaknya bingung, apa tahu mah? Kok mesem-mesem dewe? Ini perintah dari masjid yang tadi. Ya dah. Coba nyenengan pulang ke rumah, merengut. Bapaknya, suami nyenengan mesti bingung. Lah, mulai perkara mana iki? Yes. Ya sama lah gitu ya. Pokoknya datang ke rumah, bojo lagi merengut, wis diuti-uti, sujuk macem-macem wis. Nanti nyari perkara. Tapi kalau nyenengan datang dengan senyum, wis plong rasanya gitu ya. Dan bagaimana tambah tua itu pasti, amal kita itu apakah semakin lama semakin berkurang atau semakin bertambah? Ya, alhamdulillah kalau bertambah. Ya, tapi kadang-kadang tua itu juga, ya mohon maaf, amal kita jadi berkurang. Cemburu kita pada anak, khususnya menantu, ya enggak? Nah, itu, apakah repot itu? Ya, saya ditanya, gimana kalau berkeluarga itu? Saya bilang, yang paling nyaman biasanya laki-laki. Tapi kalau perempuan, wah perempuan paling sulit. Kenapa? Kalau perempuan tuh nggak bisa menaklukkan ibu mertua, wah wis repot hubungan dengan anak laki-laki itu. Ya, dan saya nggak tahu apakah ibu-ibu juga intervensi dan sebagainya, tapi itu kan anakku. Ya iya, seperti itu. Nah, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, ini yang penting. Dan kemudian hati-hati ini. Ibu semakin tua, merasa amalnya banyak, tapi ternyata ketika tua, jadi tergelincir di usia yang senja. Dan ini banyak kejadian. Wah, perjalanan hidupnya baik semua. Ternyata jadi tergelincir dengan cara yang sederhana. Ya. Nah, terkadang suatu hukuman ditunda hingga akhir usia tiba, dan orang yang tergelincir di hari tua karena sebab dosa-dosanya di masa muda. Nah ini kami nggak tahu, apakah ibu-ibu itu nanti beramal itu pingin dilihat orang, pingin diakui orang, hati-hati. Kadang-kadang semakin tua, ya kebutuhan udah nggak banyak, wah kelihatan kelihatannya ngasih amal, padahal amalnya ya cuma dilihat orang lain.
Makanya hati-hati ibu-ibu, bagaimana ketika kita beramal, ketika panjenengan tua, karena tua itu bukan langsung diampuni semua loh ya. Hati-hati, jangan-jangan kita tergelincir ketika di akhir. Yang pingin kita itu husnul khotimah menjadi su'ul khotimah. Hati-hati. Nah, maka dari itu ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu bisa membandingkan dengan kemarin. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya, bagaimana ibu-ibu? Apakah hari ini sudah lebih baik? Belum tentu. Hari ini kelihatannya baik, datang ke kajian. Selesai kajian, keluar, hibah, lontek lagi pahala kita. Ya, hati-hati. Ya, maka dari itu, ini perjalanan kita hidup menjadi tua ini, ibu-ibu ya, mulai dari merangkak, kemudian berkembang jadi anak-anak. Dan saya yakin, ibu sudah mengalami yang seperti ini. Dulu sampai kuliah, sekolah, menikah, punya anak, tambah tua, alhamdulillah ibu belum di kursi roda. Ibu masih bisa jalan. Ya, sehingga ini prosesnya saya yakin di depan saya ini kalau kira-kira 20-30 tahun yang lalu itu juga termasuk wanita-wanita yang cantik-cantik semua ini. Wong ini aja masih kelihatan sisa-sisa kecantikannya masih ada kok. Ya. Ya. Yo. Dan saya bilang kalau dibandingkan dengan usia yang 20-25 tahun ya berbeda ibu-ibu. Tapi cantiknya nanti ketika usia ibu segini kan sudah bukan di wajah lagi kan, di perilaku kita. Ya, jadi bagaimana perilakunya ibu untuk menunjukkan semakin tua, kelihatan semakin cantik, bukan dari penampilannya, tapi dari performan kita untuk menghadapi lingkungan dan masyarakat. Ya, nah disitulah makanya bagaimana proses kita menjadi tua ini banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Bagaimana ibu dulu pendidikannya bagaimana, ekonominya bagaimana, konsumsi makanan apa aja, lingkungannya bagaimana, dan bergaul dengan siapa. Ini bikin kita jadi tua itu kalau kita itu bergaul dengan model begini kan ya alhamdulillah semua itu bisa apa-apa si iso masih mengingat Allah lah. Timbang bergaul di sini kumpulan di sini tapi semua punya utang semua. Nah, diuber-uber sama utang, ya cepet tua. Pikirannya jadi yang enggak. Maka dari itu kajian yang seperti ini alhamdulillah minimal paling enggak saling berkomunikasi dan bisa bikin kita lebih tenang. Nah, maka ilmunya itu namanya gerontologi kalau di ini. Ya. Ya, kemudian gerontologi ini di breakdown lagi menjadi geriatri. Seseorang yang memiliki masalah penyakit di usia tua. Ya. Jadi kalau gerontologi itu ilmu tentang orang tua. Tapi kalau geriatri itu masalah-masalah penyakit di usia lanjut. Ya. Saya yakin nggak ada orang tua itu kemudian gagah, nggak ada penyakit dan sebagainya. Mesti ada. Kenapa? Wong onderdilnya itu sudah tua. Ya. Dan kemudian fungsi otaknya juga nanti akan berkurang. Karena bertambahnya tua, terjadi perubahan fungsi apapun. Mulai dari otak, kulit, fungsi reproduksi, fungsi macam-macam. Dan ini akan mengganggu kehidupan kita di masa tua. Yang sering minimal osteoporosis. Saya yakin ibu-ibu ini, oh enggak, saya tulangnya enggak ada masalah. Ibu-ibu itu lebih cepat osteoporosis daripada bapak-bapak. Kenapa? Karena tulang itu ada kalsiumnya. Lah ibu itu kan buang kalsium paling banyak daripada laki-laki. Kalsium itu ada di mana? Di dalam darah. Ibu-ibu dulu menstruasi. Ibu coba bayangkan menstruasinya ibu-ibu. Kira-kira sekali menstruasi dalam 1 bulan sekali menstruasi itu kalau di total kira-kira hampir 100 sampai 200 cc ya darahnya ibu keluar. Kan berapa hari itu menstruasi? Nah, kalau kita bisa lihat kira-kira 100 sampai 200 cc. Kita ambil yang paling rendah 100 cc per bulan. Dalam 1 tahun, ibu itu buang darah 1,2 liter. Loh, bayangkan. Kalsium ada di situ. Bapak-bapak kehilangan kena suwe didik, kecer-kecer dikit cuma
setengah gelas aqua wis ngomong, "Wah, darane ketes-ketes gak karu-karuan." Udah ketakutan. Ibu buang kalsium di situ. Menstruasi. Kemudian ibu harus menyusui. Hamil. Hamil itu juga ngambil kalsiumnya ibu. Hamil selesai apa? Menyusui. Menyusui juga ngambil kalsium. Ya. Jadi menstruasi, kehamilan dan menyusui. Laki-laki enggak, makanya proses nanti perempuan akan lebih cepat osteoporosis. Biasanya teori mengatakan kira-kira bedanya 5 sampai 10 tahun dengan laki-laki. Makanya kadang-kadang laki-laki usia tertentu itu masih gagah, si perempuannya. Ya. Nah, saya nggak tahu ibu-ibu ini melahirkan berapa dulu. Melahirkan berapa putranya? 5. Oh. Lah iya. Nah, kita bisa bayangkan. Dan nah, kalau kita lihat pada usia lanjut itu juga ada faktor psikis. Ya. Jadi kadang faktor psikis jangan dianggap loh ya, ibu-ibu ini gak nyebeli putra-putranya loh ya. Ya dah. Kadang-kadang putra-putranya ibu itu kadang-kadang loh, ibuku itu loh, orang tua saya ini loh. Itu karena persepsi anak itu kadang nggak mau direpoti gitu. Tapi si ibu-ibu ini merasa bahwa ibu ini tetap jadi orang tua. Saya masih ingat ketika seusia ibu begini ya, ketika anaknya sakit, padahal anaknya sudah dewasa, sudah kerja, sudah begini. Saya yakin ibu-ibu mending aku aja yang sakit daripada anak saya. Iya kan? Mending saya yang susah daripada anak. Itu kan? Ya. Saya juga pernah ketika di kereta sama orang Cina sebelah saya, dia cerita, pengusaha sukses, dan dia cerita ke orang tuanya, ke saya, "Dek, nanti kalau jadi orang, jangan lupa ya, apa? Kalau ke orang tuamu, minta sesuatu." Loh, meskipun sudah tua kayak gitu, iya tetap minta. Kenapa? Karena ibu masih kepingin dianggap sebagai orang tua, ya enggak? Ayo, ibu-ibu misalnya dimintai anak, seneng kan? Kalau anaknya nggak pernah minta, kan nggak nyaman toh? Seolah-olah saya sudah bukan orang tuanya lagi. Ini yang terjadi. Saya sering ketemu orang-orang yang bilang, kalau masih punya orang tua, punya, minta ke orang tuamu. Loh, ibuku sudah tua begini. Sudah, pulang minta gaeno sambel. Ketika makan mintakan ini, atau kalau mau pulang, apalagi yang jarang pulang itu, telepon aja, "Bu, aku pulang gaeno rawon, Bu." Kayak biasa nih. Itu hal yang paling menyenangkan ya. Tapi ibu ketika keluar rumah ketemu tetangga waktu mau ke pasar belanja, "Mbok iki anakku pulang terus, njaluk macem-macem gak repot aja aku." Iya enggak? Iya enggak? Lah iya itu pura-pura aja, omongan di mulut dengan di hati berbeda. Nah saya bilang, "Loh, saya kasihan ke orang tua saya, masa saya nyuruh-nyuruh?" Loh, justru itu yang ditunggu oleh orang tua. Ya. Nah, makanya tolong sampaikan nanti, bukan ibu harus beritahu orang putranya. Mesti nggak enak, orang lain beritahukan. Gantian, ibu ini A beritahukan anaknya B, B beritahukan anaknya A, supaya ada perubahan di perilaku anak-anak itu. Ya, minta sesuatu. Ya, alhamdulillah, nanti jam 1 saya berangkat ke Jogja. Tadi saya langsung tadi malam, "Bu, aku besok berangkat Jogja." "Oh iya, sangonono aku." "Sangone piro?" "Wis pokoke sangonono." Tadi pagi mau berangkat ini loh, aku sangonono lho ya. Duit ibu lek yo akeh to. Piro ya Tom yo ya. Saya tahu, saya nggak perlu sangu juga nggak apa-apa kok. Tapi saya keluar harus minta sangu. Dikasih berapapun tak minta. Iku yo di anak-anak. Saya yakin sekarang lagi ngitung duitnya, bingung ngitung duit. Tapi itu yang harus paling nggak dikerjakan bahwa saya masih anaknya. Makanya nanti ibu gantian beritahu putra-putranya yang lain. Kalau kita sendiri beritahu kan nggak nyaman. Ayo, dengan kebaikan itu, nak, kowe njaluk apa-apa ning ibumu lu paling seneng. Oh, aku itu loh mengerepoti ibu itu loh nggak enak saya. Ya, ayo gantian. Nanti kan ada sesuatu hal yang menarik di situ. Nah, maka dari itu kita bisa lihat bagaimana ibu-ibu dulu sebelum menikah. Sebelum menikah kan ayu-ayu kayak gini nih ya.
Nah, ibu dulu kayak gini, bapak masih gagah kayak gini. Iya dah? Nah, masa itu ayu? Iya, ya kurang ayu ya ini ya. Tapi lumayan lah daripada ini ya. Tapi selesai menikah, bapak WSL, ibu-ibu kayak gini ya. Ini yang terjadi. Sunatullahnya seperti itu. Ya. Dan kemudian kita lihat statistik usia lanjut, usia harapan hidup di Indonesia. Harapan hidup di Indonesia ini saya dapat data sampai tahun 2014. Makanya harapan hidup kita itu dulu ketika tahun 80, 90, itu tahun 80, 90 itu orang meninggal usia 60 itu biasa. 50, 60 itu 50, 60 sudah biasa. Mulai tahun 2000 meninggal usia 50 itu juga kok cepet banget ya. Semakin tahun sampai kita di tahun 2020 harapan hidup kita itu kira-kira 74 tahun. Sudah meningkat harapan hidup. Harapan hidup kita meningkat 7 sampai 74 tahun. Tapi kan masalahnya jadi tambah banyak. Produktivitasnya menurun. Nah, ini yang akan jadi masalah bagi banyak masyarakat. Dan kemudian populasi kita ini jumlahnya banyak. Kita bisa lihat penyakit katastrofik yang di rumah sakit, yang pemerintah bingung dengan BPJS-nya itu. Ternyata berapa? Ada nama penyakit katastrofik itu, penyakit pada orang tua yang nggak bisa disembuhkan itu. Hanya bisa dijaga. Itu memakan biaya paling besar itu. Ya, jenengan datang cuma kontrol aja, nggak perlu diperiksa, hanya menjaga. Tapi produktivitas rendah. Tapi kan kita nggak bisa melihat seperti itu. Kita harus lihat, ibu dulu selama masa hidup di negara kita ini, kan juga ada pengabdiannya buat negara kan. Sehingga ketika tua harusnya negara juga harus ikut ngopeni kita kan. Ya. Minimal ibu tidak berulah, tidak berontak, itu kan sudah bagian dari kehidupan bahwa ibu bermanfaat bagi negara. Sehingga wajar kalau pemerintah harus memikirkan orang-orang tua itu. Dari sini, tahun 2015 ada sekitar orang tua yang tidak terlantar, hampir terlantar, dan kira-kira 2 jutaan tahun 2015 ini. 2 juta orang tua ini terlantar, nggak diopeni. Saya kemarin dapat kiriman video tentang orang tua itu sendirian di rumah, rumahnya kayak begitu, dan sebagainya, Nggak, anaknya nggak pernah nengok. Nah, sehingga ibu-ibu ini masuk kriteria lansia. Lansia ini semakin lama karena harapan hidup semakin tinggi. Nah, ini Indonesia juga lagi mumet juga. Tahun 2030 lansia kita ini banyak. Kalau lansia-lansia ini tidak punya aktivitas, hanya di rumah, yo jadi masalah. Makanya alhamdulillah di sini ada jamaah bisa bikin acara kayak begini, nggak apa-apa, isinya lansia-lansia yang muda-muda masih produktif cari kerja. Tapi lansia-lansia kumpul kayak gini, dipikir ini nggak ada gunanya. Siapa bilang? Dengan ibu-ibu sering kumpul begini, aktivitas begini ini minimal gerak, kemudian ada perubahan pola pikir, kemudian juga mau berdoa, apa nilai sakitnya jadi rendah. Ayo coba lihat. Timbang ning omah sendirian. Wah, bingung, ini mau resik-resik ya nggak sanggup ya. Apalagi yang rumahnya besar ya. Ya, maka dari itu kita lihat di Indonesia, Jawa Timur lumayan banyak. Jogja ini lumayan banyak ya, tapi orang tipikal Jogja itu kan neriman ya. Sehingga ayam tentrem di sana itu kan. Kami lihat sesuatu di sana itu masyarakatnya ayam dan tentrem gitu. Tapi kalau di Jawa Timur ya lumayan banyak. Nah, kalau kita bisa kembangkan lagi, mulai tambah tua itu kesehatannya yang muncul mulai di sini. Hipertensi, ada nggak darah tinggi ibu-ibu? Hampir semuanya darah tinggi. Tensi kalau teoritis di bawah di atas 130 per 90. Di bawah 130, sistolnya di bawah 130, maksimal 130 ke bawah itu normal. 130 ke atas ini hipertensi. Bawahnya 90 ke bawah. 90 ke atas itu kriteria hipertensi. Tapi kalau kita pakai teoritis murni, yo nggak bisa. Pada orang-orang tua, kenapa kadang-kadang sering bisa jadi 140 nggak begitu masalah? Karena
Pembuluh darahnya ibu-ibu, orang tua ini pembuluh darahnya sudah tidak elastis kayak dulu muda. Sehingga tekanannya bisa jadi naik. Gitu. Tapi diharapkan, ayo diturunkan kalau bisa, supaya elastis, ya jenengan harus aktivitas, olahraga, jalan kaki, dan sebagainya, supaya elastis. Karena kalau hipertensinya tambah tinggi, terus ganggu bisa jadi stroke. Bisa jadi semakin sering hipertensi, ginjal kita keganggu nanti, hati-hati. Makanya di rumah sakit UMM, kriteria orang-orang yang cuci darah di situ rata-rata adalah hipertensi dan diabetes. Ginjalnya kena, akhirnya cuci darah. Disitulah baru kelihatan bahwa ginjal kita ini sangat bermanfaat. Kita gratis menggunakan itu. Ibu-ibu harus cuci darah seminggu 2 kali. Untung punya BPJS. Ya, kalau bayar sendiri 1,5 juta itu. 1,5 juta. Kalau misalnya main seminggu 2 kali berarti 6 juta. Kalau sebulan 6 kali 4, 24 juta. Setahun 300 juta. Hanya untuk ginjal. Jenengan nggak bisa bernafas, oksigennya berapa? Ya. Ya, maka dari itu masalah-masalah nanti akan muncul pada lansia ini apa? Satu, hipertensi, ya penyakit jantung, ya kardiovaskuler. Kalau kardiovaskuler selain hipertensi apa yang muncul? Jantungnya bengkak. Contoh paling gampang lihat jantungnya bengkak adalah orang tua disuruh jalan cepat. Nafasnya ngongsrong. Naik tangga, ngongsrong. Kenapa? Karena jantungnya membengkak, sehingga terjadi kebocoran di katup jantung. Nanti kalau terus-terusan, bengkaknya bukan jantungnya aja, kakinya jadi bengkak. Ada yang sudah ngalami begitu? Belum ya, alhamdulillah. Ayo dijogo tenan. Ya, jaga bener. Kita juga bisa jalan. Kalau enggak, hitung nadi aja. Nadinya ritmis apa enggak? Dek, 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 dek. Kalau dek, 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 dek. Bocor itu. Ya, jadi kita cuma megang ini aja. Oh, mesti ada masalah di sini. Ya, bukan dukung, ritmis jantungnya. Ya, jadi ritmis. Ya. Kemudian radang sendi, mesti rata-rata orang tua. Mohon maaf, semakin tua harapannya jangan semakin gemuk ya ibu-ibu ya. Lek gemuk, karena aktivitas ibu berkurang, kemudian pengembangan otot nggak seperti muda dulu. Otot-ototnya ibu akan jadi mengecil. Apa yang terjadi? Ototnya mengecil, ibu sudah osteoporosis, atasnya besar. Wes paling gampang kita lihat dengkulnya masalah. Ya, ya enggak? Dengkul mesti masalah. Maka ketika saya ketemu pasien, gimana sih dok, dengkul saya ini loh dok, ini loh, paling gampang apa? Turunkan berat badan, 2 kilo aja. Lumayan tekanan ke dengkul ini berkurang. Nah, sehingga pada orang-orang yang sudah gangguan seperti itu, kita punya teori, sederhana aja teorinya. Teori tekanan ke dengkul. Kalau ibu jalan lurus, itu tekanan ke dengkul 1. Kalau ibu naik tangga, tekanan ke dengkul 2. Kalau ibu turun tangga, tekanannya jadi 3. Loh. Yang berbahaya apa? Turun. Daripada naik. Turun itu tekanannya jadi 3. Gluk, gluk, gluk. Wah. Ininya dengkulnya, wah. Makanya kalau rumahnya tingkat-tingkat itu ya, yang dengkulnya bermasalah ya, naik turun tangga, ya rasa nanti. Ya, apakah sudah mengalami yang seperti itu? Ya, nah, kemudian stroke. Nah, stroke nanti ada 2 tipe ibu ya, stroke perdarahan dan stroke sumbatan. Jadi kalau tekanannya jadi tinggi, terjadi perdarahan di otak, jatuh, stroke perdarahan. Masyarakat awam sering mengatakan apa? Gara-gara jatuh di kamar mandi, jadi stroke, ya enggak? Padahal stroke dulu baru jatuh itu. Kita berbeda dengan masyarakat. Jadi sering kejadian apa? Di kamar mandi jatuh. Stroke dulu, tekanan darah tinggi, pecah, Dan nanti ini sekalian juga ikut ya, sama-sama kita
kenapa saya cerita begini? Supaya jangan terlambat. Ya, supaya jangan terlambat. Kemarin hari Minggu, minggu yang kemarin itu, mohon maaf, di hotel sebelah, kumpulan orang-orang tua lagi jalan-jalan, lagi ngadakan reuni kayak gini nih. Ngadakan reuni kayak begini, nyanyi-nyanyi. Tumbang. Ya, saya ditelepon. Nah, Dr. Tommy, ini si rumah sakit, butuh rumah sakit untuk nangani ini. Ya, yang segera kirim, jangan nunggu ambulan kami. Karena itu kemungkinan serangan jantung. Nah, kemudian saya telepon ke UGD, ada kiriman nggak dari Hotel X? Gitu. Itu dok lagi ditangani, lagi pakai DC shock. Waduh, kalau pakai DC shock ya sudah. Yang gini loh, tempel. Nah, ya, saya telepon langsung gitu. Kelihatan nggak bisa itu. Sama istri saya akhirnya Minggu, ayo metu yuk. Kemana? Yuk kita kan perlu berdua toh. Jalan-jalan berdua ke rumah sakit. Ono kasus kayak gini. Ya, akhirnya ya supaya tahu situasi rumah sakit kalau malam itu kayak apa. Ya, jadi situasi malam kan romantis kan gitu ya. Ya, ya, ya benar. Akhirnya apa? Sudah meninggal memang. Jadi meninggal dan kami ngelihat, nah itu loh yang agak pinjam yang itu ibu. Jadi kita bisa bayangkan ya, kematian itu kan juga kita gak bisa menyangka ya. Saya dilihatin videonya, jadi lagi selesai lagu pertama, mau pindah ke lagu kedua, nyari ini, black. Saya tunjukkan itu, saya bilang, itu kita hanya punya waktu 8 menit. 8 menit. Ya. Kalau terjadi henti jantung, kita hanya punya waktu 8 menit untuk segera mompa jantung. Kalau enggak, berarti pasien otak tidak mendapatkan aliran darah 8 menit, otaknya mati, nggak bisa dibetulin. Makanya berangkat orangnya, meninggal. Nah, akhirnya kita nyoba untuk, mari kita latih mereka kalau kejadian itu minimal ada tindakan yang dikerjakan. Nah, ini yang sering berbeda dengan masyarakat. Dibiarkan di ini. Loh, kalau udah kayak gitu segera bawa pompa jantung daerah sini. Daerah mana? Pokoknya dada agak ke kiri dikit, pejetan. Katanya harus ditiup. Wis gak usah ditiup, gak apa-apa kalau nggak mau niup. Tapi itu adalah tindakan darurat. Ya, siapa tahu masih bisa tertolong. Nah, kemudian stroke. Stroke ini itu jantung ya. Kalau stroke perdarahan kayak begitu itu, ingat kalau ada stroke perdarahan, ibu-ibu ketika ada misalnya keluarga sudah tua, hipertensi, jatuh gak sadar, ada bekas muntah. Hati-hati, itu biasanya ke arah stroke perdarahan. Karena tekanan di dalam otak kita ini naik, back, pingsan, muntah, bior. Ya, hati-hati, jangan-jangan itu stroke tipe perdarahan. Banyaknya ke situ. Jadi ini penjelasan untuk masyarakat awam aja. Tapi kalau stroke sumbatan biasanya sering kesemutan, geringgingan. Lama-lama kok nggak bisa digerakkan, lumpuh. Ya, itu kalau stroke sumbatan ketemu kejadian kayak gitu, durasinya namanya golden period. Periode emasnya cuma 6 jam. Bawa segera ke rumah sakit, itu kan ada sumbatan di pembuluh darah, supaya apa? Darah segera diencerkan, supaya segera bisa, yang tadinya nyumbat itu bisa dimasuki oleh darah yang encer. Selamatkan otaknya. Yang sering dibiarkan sama masyarakat, baru besoknya ketika ini baru dibawa ke rumah sakit. Terlambat. Sehingga gejala sisanya kalau sembuh, mesti banyak. Gitu loh. Ya, ini kepentingan buat ibu-ibu, buat keluarga, kalau sampai bior, bawa kemungkinan perdarahan. Apalagi ngereng, kemudian kalau kita lihat tekanan di atas naik, kaku kuduk ya ibu ya. Jadi ini kaku, digini kan nggak bisa. Ini kan bisa gini. Oh kolesterol, iya. Tapi pas kejadian kayak begitu, kaku kuduk itu kalau pas orangnya nggak sadar, diginikan tuh nggak bisa. Kaku. Ya, itu biasanya ada tekanan di sini naik. Biasanya ke arah
stroke perdarahan. Kalau stroke sumbatan bisa sedikit-sedikit bisa. Tapi kelumpuhannya yang lemes yang mana? Makanya kalau ada kejadian, dan mohon maaf, orang-orang tua rentan terhadap itu. Makanya kalau udah ada geringgingan macam-macam, ya bukan geringgingan karena biasa pegang uang banyak, kemudian pegang uang dikit jadi geringgingan, ya bukan ya. Tapi lama-lama lemes, segera bawa ke rumah sakit. Kenapa? Waktu kita hanya punya waktu 6 jam. Kalau enggak, efek sembuh pun nanti efeknya kelumpuhannya tambah banyak. Nah, kemudian penyakit gula. Nah, ini kan saya lihat, ini ibu-ibu ini, ya, kesemutan di pelupuk mata, kadang narik-narik gitu ya. Loh, itu cuma refleks, Bu. Gak masalah. Kalau orang Jawa biasanya kalau gini, narik-narik mau nerima tamu, Ibu. Ya, katanya begitu. Itu, ya. Nah, kalau saya lihat di sini, ibu-ibu ini pada muda-muda semua ini, makanya manis-manis potensial menjadi diabetes. Kenapa? Karena banyak yang manis-manis. Ya, kita lihat diabetes ini sebenarnya adalah permasalahan utama awalnya adalah dari pankreas kita kurang potensial mengeluarkan insulin. Tapi gimana? Ya sudah, buat jalan-jalan aja. Seringlah aktivitas. Ibu-ibu jalan datang ke sini, kira-kira idealnya, toh saya juga idealnya segitu, saya belum, jarang juga menyampai. Idealnya sehari 6.000 langkah. Sehari. 6.000 langkah itu hampir kira-kira hampir 3. Ya. Ya, kalau bisa rutin. Karena itu akan bikin sirkulasi dari darah kita jadi lancar. Tapi ingat, jangan lupa minumnya. Kenapa? Karena dengan ibu-ibu dengan olahraga, cairan berkurang, minum kurang, ya sudah. Emak-emak yang sepuh-sepuh itu sering kurang minum karena males geser. Ya, minumnya diganti aja. Yang banyak minumnya pagi sampai sore. Malam sudah, jangan banyak minum supaya malamnya nggak keganggu. Tidurnya nggak keganggu. Ini sering terjadi. Nanti kalau kurang minum, paling gampang pegel di boyok. Ibu-ibu mungkin dulu ingatnya ginjal itu di depan sini, lah. Padahal salah. Ginjal itu di belakang. Kalau ginjal-ginjal yang sakit sini, ya. Ini otot sebenarnya yang depan sini ini. Ginjal itu di belakang sini. Makanya kalau ibu-ibu dehidrasi paling gampang apa? Ginjal belakang sini pegel, kadang-kadang sore ngetok-ngetok, ngalami ya. Itu kurang cairan itu. Mulut jadi gak enak, pahit. Kadang-kadang itu petanda dehidrasi, dan orang-orang tua sering terjadi seperti itu. Nah, kemudian osteoporosis, dan yang sering apa, kadang-kadang tambah tua demensia karena ada penyempitan pengecilan otak. Tapi beberapa temuan-temuan kami di lapangan, mohon maaf Bu Ibu ya, ibu-ibu yang suka baca atau baca Al-Quran, itu sampai tua itu masih, mungkin dia nggak lupa ini, tapi suruh baca Al-Quran bisa. Ya, karena kebiasaan. Jadi mumpung kita masih belum tua, mari kita siapkan. Sehingga alhamdulillah di sini bisa pengajian, baca Al-Quran dan sebagainya, itu untuk mengingatkan kita. Sehingga harapannya di hari akhir yang keluar dari mulut kita adalah kebaikan, zikir. Bukan kebun binatang yang keluar. Iya kan? Bahwa ibu belum, kalau di rumah saya sering ketemu orang mau nazar aja yang muncul yang keluar, waduh kebun binatang, ojo ngerasani gitu. Ya, tadi yang keluar itu binatang apa, binatang ini, loh banyak, waduh kebun binatang yang keluar ya, ini hati-hati. Ya, maka itu prinsipnya bagaimana ketika ibu menjadi tua itu adalah proteinnya ditambah. Kalau nggak punya gangguan ginjal, ayo ibu perlu protein, karena protein adalah bahan bakar dasar kita untuk bikin sel kita jadi baik. Dari mana? Ya paling gampang ya dari telur, dari kacang-kacangan. Ya. Olahraganya wis gak perlu olahraga yang berat-berat, jalan kaki. Cuma berbeda ya ibu-ibu ya, olahraga jalan kaki dengan olahraga nyapu di rumah. Beda loh ya. Jangan samakan. Dokter, saya itu di rumah wis kora-kora, asa-asa gak ngerasa no keringetku sak mono akeh. Beda Bu, itu kerja. Ya.
Nyenengan bar kora-kora ngepel gini resik-resik umbah-umbah macem-macem keringet banyak tidur bangun seger nggak? Pegel kabeh. Kenapa? Karena ibu-ibu kerjanya waktu kerja tidak ikhlas. Hormon yang keluar juga beda lagi, hormon stres yang keluar ngejar setoran. Tapi ibu-ibu datang ke Car Free Day, datang ke Rampal, keliling macem-macem sama bapak, drotos lebih banyak. Pulang tidur, seger ya? Ya kan? Ayo bedakan. Jadi, loh dok, saya sudah sering keringetan dok. Apa olahraga? Loh saya ngerjakan ini, burung di rumah gak ngerasa wong lanang iku. Nah, paling sama ya. Gak ngerasa wong lanang iku. Pekerjaan ngomong gak tau entek, gak bakal entek. Umba-umba, nyapu, ngepel, iki. Kok anaknya teko, wah wis ribet. Nanti komplain, kalau ibu ikhlas, itu jadi olahraga ibu. Tapi kalau ibu ngejar setoran, itu jadi penyakit. Ya, contoh yang paling gampang apa? Setelah keringetan, jenengan tidur, bangunnya gimana? Pegel apa seger? Saya yakin yang tadi yang kerja itu bangunnya mesti pegel kabeh. Itu sebenarnya hormon yang dikeluarkan di sini di hipotalamus yang keluar adalah dominan hormon stresor. Kalau yang olahraga yang keluar hormon seneng, serotonin. Ya, ini bedanya di situ. Tergantung perasaan kita. Maka dari itu sekarang dirubah, kerjakan sesuatu, karo wiritan, karo seneng, mulai beda lagi. Ya. Nah, istirahat ya cukup ya. Dan kebutuhan cairan kita itu penting ibu-ibu. Karena laki-laki sama perempuan dehidrasinya untuk orang tua lebih cepat perempuan. Kenapa? Karena perempuan minumnya lebih banyak berkurang daripada laki-laki. Paling nggak nyaman apa perempuan? Beser yang paling nggak nyaman. Kenapa? Ya mohon maaf, punya laki-laki itu panjang, kemudian klepnya kuat, lebih kuat dari punya perempuan. Punya perempuan dari kandung kemih keluar itu jatahnya cuma sekitar 5 cm. Klepnya sudah nggak kayak dulu lagi, makanya gampang dol. Ya, apalagi kalau anaknya akeh. Ya, nah terus gimana dok? Ya kalau tua-tua, ya siap-siap kadang-kadang pakai pampers gitu. Ya, itu. Maka dan berikutnya apa setelah penyakit-penyakit yang kayak begitu itu fisiologis sebenarnya. Mulai kejiwaan pada lansia, moodnya jadi jelek. Ya, apalagi premenopause. Mau menopause itu. Wah, hormonnya kacau balau ini. Wes kabeh salah wis pokoknya. Ya. Ono ngene pokoknya kabeh. Wah, sekarang ibu kok jadi suka ngamuan yo. Bapak yo bingung. Bojoku mbiyen apik saiki dididik nesu. Ngalami nggak ibu-ibu ketika premenopause dulu? Apa sudah lupa? Tapi ngerti nggak kalau sering ngamuan waktu itu? Berdedek gitu loh, moodnya berubah-ubah. Ya, nah itu kalau nggak ngerti, bisa gegeran terus sama anak istrinya, sama anak suaminya. Nah, kemudian depresi itu bingung apa yang harus dikerjakan. Makanya alhamdulillah sepuh-sepuh masih kumpul kayak begini. Ini penting supaya saling mengingatkan. Minimal ada teman bicara. Kayak gini ini apa bapak-bapak masih sering aja bicara ibu? Oh masih ya? Pas tanggal nom. Ya. Pas pensiunan ya. Ya pas tua-tua kayak gini kadang-kadang udah mau ngomong itu ya memang diceritakan perempuan itu multi talenta dan punya telinga 2. Ketika di rumah itu saja ini kan yang pingin itu kan apa sih? Cerita kan ya. Karena perempuan itu suka cerita sehingga kadang-kadang ketika suaminya pulang kan pinginnya dengarkan ceritanya perempuan ya. Tapi laki-laki kan kebanyakan koyo ngono iku dikenekno ae. Laki-laki itu sebenarnya ibu sudah punya jawaban. Tapi pengen cerita. Hanya lawan bicara kita itu ngasih solusi gitu. Malah gregetno ya. Iya enggak? Aku iki rungokno ceritaku rungokno lah. Laki-laki kadang-kadang enggak serantan. Laki-laki suka ngasih keputusan. Ini yang kadang-kadang harusnya ada bapak-bapak di sini. Cuma satu ya bapak di sana. Nah, dan kemudian demensia, lali. Ya, paling enak kalau lupa utang. Ya, utang kemudian lupa. Kenapa? Karena demensia, kehilangan memori. Kamu punya utang sama saya. Ya, sama kalau
Kadang saya utang ke orang tua saya, pinjam duit ya pura-pura pinjam duit, pokoknya pegang duit. Wis dibalekno itu lho. Tom sing mbiyen iku gurung mbok bayar lho. Ibu iki lek perkara duit kok eling ae ngono, wis dibayar ya lali. Ya dibayar. Kita bayar. Engko ya lali neh lho. Gurung mbok bayar. Bahkan saya sampai guyon-guyonnya, ayo tak bayar, tak foto ya. Ini tanggal berapa, wis. Waktu saat ditagih, iki lho foto nih, wis tak bayar. Tapi ya itu buat lucu-lucuan antara orang tua dan anak ya. Dan yang agak susah lagi adalah biasanya ketika dari aktivitasnya berlebih, kemudian pensiun, yang disebut dengan post power syndrome. Ini ngeri nih sebenarnya. Nanti pengen dihargai seperti orang dulu lagi. Orang post power syndrome juga kasihan loh ya. Dulu misalnya keluarganya punya jabatan, suami punya jabatan atau ibu punya jabatan, di mana-mana, semua orang tunduk, selesai itu berhenti. Nah, di lingkungan itu kadang-kadang masih kebawa seperti itu. Ya, hati-hati, itu post power syndrome. Jadi lucu nanti. Dan itu biasanya menerimanya dari post power syndrome itu agak panjang itu, baru bisa menerima kondisi-kondisi itu. Ya, maka dari itu kadang orang tua nanti ketika nyenengan tua itu apa? Gangguan kepribadian. Ya jadi bagus. Kalau senengane ngrasani wong. Dulu, ya senengane kan gitu ya. Dulu aku mbiyen kayak ngene, kudune kayak gini. Nah, padahal situasi sudah berubah dengan kondisi yang sekarang ini. Dan kemudian perlu gizi yang penting pada usia lanjut ini. Mohon maaf ibu-ibu ya, kalau sudah tua ini, kalau saya konsepnya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Enggak, saya boleh, semua silahkan. Kalau saya itu. Kenapa? Sak cukupe. Kemudian apa? Orang tua itu penyerapannya tidak sama dengan orang muda. Ibu makan gulai? Boleh. Saya sudah yakin, ibu makan gulai itu penyerapan gulainya itu 100% kayak anak muda. Enggak, paling tinggal 30%, 40% kok. Enggak masalah. Tapi lah bendino pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam gulai. Lah itu sing salah, gitu loh. Ya. Makan apapun untuk orang-orang sepuh, kalau bagi saya, energi yang harus muncul lebih banyak. Enggak boleh, sejak mangan nih, katanya dokter enggak boleh ini, katanya dokter enggak boleh ini, katanya enggak boleh ini. Tua stres. Ya, silakan. Kenapa? Karena orang tua dengan pembatasan-pembatasan itu akhirnya yang muncul adalah malnutrisi. Tubuhnya nggak sehat, asupan gizinya kurang baik, sehingga dengan malnutrisi, kekurangan gizi, penyakit-penyakit yang lain cepat sekali muncul. Hati-hati ibu-ibu ini. Makanya nggak ada pantangan ibu-ibu untuk makan. Ada yang dilarang makan apa? Ada yang pantangan makan? Pokoknya halal, toyib, halal itu ya, tapi jadi toyib itu kan tergantung ibu. Ya, halal dan toyib. Loh, usus oleh enggak? Oh enggak toyib itu, siapa bilang? Pokok gak akeh-akeh, wong itu halal. Ya, cari usus bakar deketnya sana itu loh. Wah, sana itu loh, usus bakar. Enak, tapi lek bendino ya enggak toyib, gitu loh. Enggak apa-apa. Nah, maka dari itu peran nutrisi, karena ibu-ibu ini perlu, ibu-ibu sepuh butuh apa? Nutrisi ini gizinya supaya seimbang, asupan makro dan mikronutrisinya harus bagus, sehingga apa? Harapannya kekebalannya jadi naik, gak gampang sakit. Ya, gizi makro, kalau teori mengatakan karbohidrat, lemak, protein, yang di teori harus daging, harus susu, harus ini. Ya kalau kita mampu beli ya. Kalau enggak ya carikan yang lain, nggak apa-apa. Kalsium banyak. Nah kalau beli kalsium yang mahal-mahal nggak bisa ya iwak asin aja kan cukup, iwak teri gitu. Dari mana kok? Lu ada kalsiumnya? Banyak, tulang-tulangnya kan bagus itu. Ya. Nah, kalau ngerokoti ayam tulangnya ayam dengan di presto kemudian dikeringkan, digoreng sampai kriuk-kriuk, gimana tulangnya? Ya nggak apa-apa, tapi kan kasihan kucingnya ya. Ya. Kucingnya sudah nunggu itu nggak mikir. Waduh, wes alhamdulillah biasanya dapat jatah minimal kepala dikasih kita. Loh, dintekno kabeh. Cek murkoni menungso iki. Katanya kucing seperti itu. Ya. Apalagi kalau punya lebih ya silakan pakai suplemen silakan.
Nah, yang mikro ini yang penting, mineral-mineral mikro itu. Kalsium, kalium. Kalium, untuk mendapatkan kalium dari mana? Kalium itu untuk kontraksi otot. Dan ingat, kalau kita dehidrasi, biasanya kalium kita kurang. Makanya ketika kalium kita kurang, jangan salah, gampang kram. Makanya ibu-ibu kalau kurang kram sebenarnya, cairan ditambah. Ya, hati-hati. Disitulah kalium itu untuk kontraksi otot. Kalau kaliumnya kurang, kontraksi ototnya kurang bagus, lama-lama jantungnya kena, kontraksi di jantungnya jadi lemah. Makanya hati-hati. Ada orang diare, mencretnya nggak mati. Sopo ngomong. Mencret, bikin meninggal. Kenapa? Karena dehidrasi, kekurangan cairan. Gimana? Satu kurang cairan, dua kaliumnya banyak hilang. Ya, jadi guyon mosok mencret sampai gak ono, gak kena itu rumah sakit. Ya nggak gitu. Nah, kemudian kebutuhan lansia, vitamin D. Dijual bebas vitamin D di luar. Silahkan, nyenengan pakai itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau nyenengan nggak panas-panasan caring, gunanya nggak banyak. Ya, jadi nyenengan jalan dari rumah ke sini jam 9, pas itu, ya bagusnya sebenarnya jam 10, jam 11 ya. Bukan pagi. Sinar UV-nya paling bagus untuk ibu sebenarnya di siang itu. Ya, jam 10, jam 11. Kalau teori mengatakan semakin bayangannya dekat dengan kita, itu semakin baik cahayanya. Semakin bayangan kita itu jauh menjauhi kita, itu belum optimal. Optimalnya jam 10, jam 11. Akhirnya dengan pulang dari sini, ya alhamdulillah minimal vitamin D-nya dapat lah gitu. Terus gak usah pakai suplemen, ngeluarin duit. Kalsiumnya silakan, mau dari tanaman boleh, dari ikan-ikan boleh. Vitamin B, kalau kita harus cari ikan salmon ya larang. Ya cari aja yang biasa-biasa aja. Vitamin B1, B6, B12 itu penting buat untuk sel-sel ibu. Dan untuk supaya ibu-ibu ini usia sekian, terus terang biasanya sering gangguan ke belakang. Alami nggak gangguan ke belakang? Makanya serat ditambah. Supaya apa? Terserah mau dari sayur, kalau nggak bisa dari buah-buahan yang ada seratnya. Bukan buah-buahan yang cair. Contoh buah yang ada seratnya. Pisang, pepaya, melon, cair. Semangka, cair, dia cairan. Jadi supaya ibu ke belakang jadi lebih nyaman. Kenapa usia sepuh ini sering gangguannya, nanti penyakitnya namanya IBS, Irritable Bowel Syndrome. 70% disebabkan karena psikis, 30% karena masalah perut kita. Sehingga kepada orang-orang tua, saya itu kalau ke belakang selalu susah, bisa 5 hari sekali dan sebagainya. Lah kan kasihan kalau 5 hari sekali itu racun di dalam perut itu tambah banyak. Ojo ngirit gitu loh. Mungkin medit paling orangnya ya. Makannya mungkin enak-enak terus, tapi ke belakangnya 5 hari sekali. Saya bilang, jenengan medit itu. Kenapa? Yang dimakan nggak mau sudah dibuang. Jadi racun nanti. Ya. Kemudian protein itu untuk mengencangkan sebenarnya tubuhnya ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kebersamaan ibu dengan keluarga. Ini penting. Dulu orang sampai tahun 70-an itu kebersamaan dengan keluarga itu sangat tinggi. Sampai tahun 2000-an rendah. Kedekatan dengan tetangga dulu itu guyup. Sekarang kedekatan dengan tetangga wis cuek-cuekan. Ya. Paling deket ya pas mati. Ya, bodoh kumpul semua. Kalau enggak cuek-cuekan. Kedekatan dengan kerabat, dengan saudara-saudara, ternyata tahun 70 sampai sekarang bedanya jauh. Nah, kalau terjadi seperti ini berarti kemasyarakatan kita kan jadi kurang. Ini ternyata juga berpengaruh pada orang-orang tua. Kita juga bisa lihat nanti ke depan ibu-ibu mau diletakkan di mana kalau jadi tua. Ada teori mengatakan dulu terkenal panti jompo, panti ini. Andai kan saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu ketika tua nanti, ibu-ibu mau di mana? Di panti jompo apa di rumah? Ini pertanyaan. Dan memang teori sudah berkembang lagi bahwa tempat terbaik bagi lansia ada di dalam keluarga. Meskipun jari ini ngerepoti, tapi kan sama. Ketika anak-anak masih kecil yang ngerepoti kan.
Ketika ibu jadi orang tua, yang ngerepoti anak-anak kan gantian, seimbang sebenarnya. Nah itu ibu kalau tidak bisa mendidik anak-anak, akhirnya yang anak-anak jadi berkah, ini jadi nggak berkah ini. Ya, kita bisa lihat ada lansia muda, lansia dewasa, lansia paripurna. Jadi 2 tahun lansia dewasa ya. Ya, kita bisa lihat bagaimana dilakukan ibu-ibu besok kira-kira di mana? Di rumah, tapi di rumah sendirian. Merepoti orang banyak. Nah, ngikut anak. Gak enak aku, mantuku gak nyeneng no. Nah. Ini kan masalah. Maka dari itu, ayo lansia penuh berkah ini sebenarnya jenengan harus membuat dari awal itu suatu proses yang bagus. Sehingga nanti ketika masih muda dulu, anak-anak itu berperilaku seperti orang tua yang sudah lansia, ketika anak-anak sudah menjadi dewasa, kita jadi ibu-ibu kan jadi anak-anak lagi kan. Nah, tergantung bagaimana ibu-ibu. Cuma di sini kita sampaikan juga ke anak-anak. Di dalam Al-Quran ini diisyaratkan bahwa orang tua ketika memasuki usia senja, usia lanjut, tempat tinggalnya tidak jauh-jauh dari anaknya. Ini kalau kita ada yang menerjemahkan, mensarikan dari surat Al-Isra bahwa orang tua itu ya di tempat anak-anaknya. Banyak kisah ketika orang tuanya tua, anaknya pada bekerja semua, nggak bisa ngopeni, orang tuanya dimasukkan ke panti jompo. Terima nggak jenengan seperti itu? Ada kan kelompok panti jompo di satu tempat itu sudah ditinggal orang tuanya, dikelelerno dan sebagainya. Dan kemudian kita bisa lihat, di dalam surat Al-Isra dikatakan, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah satu di antara keduanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu. Makanya di sini adalah paling bagus adalah orang tua itu ya di keluarga. Maka sekali-sekali jangan kau mengatakan perkataan dan jangan kau membentak keduanya dan ucaplah kepada mereka perkataan yang baik. Ini keluarga kan berarti anak-anak kita kan. Kalau kita nggak bisa ngajari mereka, ternyata ibu meminta di dalam Al-Quran koyok ngene loh, nak. Karena ibu nggak pernah ngajari, yo salah. Nah, dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ini kan sebenarnya keluh kesah anaknya loh. Wong tuaku ini kok ribut kekanak-kanakan ngompol ngebrok saenake dhewe. Anaknya harus dilatih juga bahwa ini kan keluh kesah anaknya, yo ndonga lah rek. Ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi saya. Dan ini nggak bisa langsung muncul begitu saja dan jenengan nggak bisa langsung minta loh ya. Itu hak saya sebagai orang tua. Kalau jenengan tidak pernah melatih yang muda, ketika mereka menjadi tua, jenengan lebih jadi lansia, dia nggak akan ingat yang seperti ini. Maka dari itu, biasanya Robbi arhamuhuma kama robbayani shoghiro. Wahai Tuhanku, kasihinilah mereka sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ketika masih kecil. Ini haknya panjenengan, tapi haknya panjenengan ketika panjenengan nggak bisa mendidik anak-anak untuk berperan seperti itu, ketika mereka harus berperan sebagai merawat orang tua, nggak mau, ya salah kita nggak mendidik mereka waktu itu. Jangan dikira dengan intelektual yang tinggi mereka akan perhatian. Ya, disinilah, maka dari itu, bagaimana nanti ibu-ibu menjadi orang tua, kebahagiaan orang tua adalah bagaimana supaya penuh berkah, ya ibu-ibu harus mendidik akhlak anak-anaknya menjadi yang mulia. Ini maksudnya. Jadi kalau dengan menjadi orang tua menua penuh berkah itu sebenarnya kita harus menata dulu. Loh, berarti kita sudah terlambat? Belum. Menjenengan masih bisa di sini, masih bisa memberitahu anak-anak untuk supaya apa? Kita berkah menjadi orang tua itu karena anak-anak kita pun juga memperhatikan kita. Ini ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti mohon kita bisa boleh tanya jawab dan sebagainya tentang penyakit, tentang situasi, kondisi kita bagaimana. Silakan, ada yang berhubungan dengan penyakit-penyakit.